Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Warahmatullahi wabarakatuh. dan Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin, kita ngaji kitab Risalatul Mu'awanah. Kembali kita akan mendengarkan bagaimana sabda Rasulullah, bagaimana firman Allah SWT yang disampaikan kepada kita semua agar kita segera menjadi orang yang baik. Ini ceritanya itu kita tuh diperintah terus sama Allah. Diperintah ini, diperintah itu, perintah puasa, diperintah sedekah, zakat, udah macam-macam perintah. Nah, semua perintah ini kok koyok memberatkan kita ya. Perintah terus. Zikir suruh perintah lah, perintah zikir lagi. Suruh ini, suruh itu. Kenapa ya kok itu perintah kok kayak gini nih? Apalagi ada perintah yang agak berat lagi yaitu berbuat baik kepada orang jelek. Itu perintah yang berat sekali. Apain lagi, nanti kita lihat gimana ceritanya kok bisa kita diperintah yang berat-berat dan aneh-aneh seperti ini. Itu kita baca surat Al-Fatihah lebih dahulu, kita niati doa supaya kita lekas dijadikan sebagai orang yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhil habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad wa alhamdulillah min abdina abdina sayyidina abaina Madinah dan seluruh ahli kubur. Maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita tadi sampaikan bahwa ternyata kita diperintah dengan perintah yang macam-macam. Ada yang perintahnya itu kadang seperti nggak masuk akal. Contohnya seperti nggak masuk akal itu kita harus membaiki orang yang tidak baik. Kalau membaiki orang yang baik aja kan lumrah. Ini membaiki orang yang tidak baik. Dari keluarga, kerabat, dan sebagainya. Nah, ini seperti ini nih, sepertinya nggak masuk akal. Tapi sesungguhnya semua yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, perintahnya banyak itu dalam rangka agar kita lekas menjadi orang yang baik. Nah, Allah Ta'ala suka dengan orang yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa kok sampai begitu kan? Supaya cepat jadi orang baik, supaya dicintai Allah. Karena kita sudah disediakan tempat. Tempatnya itu jannatun arduha samawati wal ardh. Surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Itu satu orang itu. Jadi kalau orang yang berbeda, tempatkan ke langit dan bumi yang berbeda. Jadi betapa luasnya surga itu. Dan surga itu tempat yang indah. Tempat yang indah, tempat yang baik itu pantasnya ditempati oleh orang yang baik juga. Kalau orang yang nggak baik menempati tempat yang baik bagaimana? Ya nggak apa-apa, tempat-tempatnya sendiri, tapi nggak pantas. Nah, ya bayangannya seperti kulkas. Kulkas iya, kalau diisi sampah itu ya nggak apa-apa sih kulkas kita sendiri. Tapi kan nggak pantas, sampah kok ditaruh di kulkas. Nah, karena itu harusnya yang di dalam kulkas ini harus yang baik-baik. Makan makanan yang baik dan seterusnya. Kalau misalnya kurang baik bagaimana? Ya nanti akan ada prosedur tambahan. Kalau misalnya baunya sangat nggak enak, ya ada prosedur tambahan. Kenapa? Kalau masuk ke surga dalam kondisi yang tidak baik, baunya busuk, maka akan mengganggu penduduk surga yang lain. Maka itu tidak baik. Karena itu ditambahi prosedur tambahan, yaitu dibersihkan dari bau itu. Nah, pada umumnya sih sesuatu yang bau itu dibersihkannya, diharumkannya itu pakai cara yang khusus. Cara yang paling umum adalah dibakar, digoreng gitu. Ya seperti ikan asin itu kalau bau kan nggak enak sekali. Ikan asin itu baunya ya bau amis sekali, tapi dengan digoreng akhirnya jadi harum. Itu contoh real orang-orang yang jahat, orang-orang yang salah, orang-orang yang belum sempat bertobat dan bukan jadi orang yang baik kebiasaannya, itu harus diprosedur dulu, digoreng di neraka. Nanti kalau udah harum baru masuk surga. Nah, supaya tidak demikian, ya dari awal kita sudah men-setting diri kita supaya jadi orang yang baik. Kita cek, tadi sudah kita bahas sebelum ini adalah kepada keluarga. Sekarang kepada orang lain. Kepada keluarga, kita diperintah oleh Allah SWT supaya membantu anak terutama ya, juga membantu istri atau membantu suami, agar mereka jadi orang-orang yang baik. Karena kadang-kadang karena egoismenya sebagai orang tua atau egoismenya sebagai suami, egoismenya sebagai istri menjadikan anaknya itu jadi anak yang durhaka.
Walaupun tidak diniati durhaka, tapi akhirnya dengan kemarahan-kemarahan orang tua, jadilah dia anak yang salah kepada orang tuanya. Kalau ditolong dengan segala support, dengan kengalahan, dengan mengalahkan egonya orang tua, akhirnya mereka jadi mudah untuk menjadi orang baik. Nah, sekarang kita cek bagaimana dengan tetangga, dengan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bisilaturrahmi al-aqrab fal-aqrab. Hendaklah kalian silaturahmi. Silaturahmi itu menghubungkan perasaan kita dengan perasaan orang lain sehingga perasaan jadi terkonekted. Kalau sudah connected, maka jadi rukun. Kalau hatinya cocok, maka orang jadi bisa tenang berhubungan dengan itu. Nah, ini mirip-mirip seperti handphone ya, seperti kita sering bahas. Kita manusia itu diberikan hati. Nah, ini enggak semua ini makhluk ada gitunya. Manusia dikasih ini, alhamdulillah dikasih hati. Kalau orang hatinya terkoneksi, terpisahkan oleh jarak pun, kita akan tetap rukun. Contohnya kita hari ini ngaji. Panjenengan berada di tempat yang jauh dari saya berada di tempat yang jauh dari panjenengan. Dan enggak semuanya mendengarkan ini pun di tempat yang jauh, saling berjauh juga. Ada yang di Surabaya, di Jakarta, dan di Semarang, bahkan ada di luar negeri. Sebagian ada yang di Jepang, ada yang dari Amerika, tempat yang sangat jauh. Tapi karena cocok, yang kita bahas juga cocok, maka akhirnya terkoneksi. Bersaudara pun demikian. Kita kalau bisa itu, ini resepnya Rasulullah ya, zawiru wala tujawiru. Kalau bisa itu saling kunjung. Saling kunjung, bahasa Jawanya saling apa? Tilik. Tilik. Jadi nah iso itu tilik-tilikan. Jangan pepet-pepetan. Ada kan orang kaya itu punya anak, beberapa anak, 5 anak misalnya, dibikinkan rumah, dekat rumahnya itu kecil-kecil, 5 jejer-jejer. Nah itu akhirnya pepet-pepetan. Kalau bisa itu tilik-tilikan, saling berkunjung, saling silaturahmi. Nah kalau saling silaturahmi itu akan jadi makin akrab, makin kangen. Ya kalau terpaksa terpisahnya sangat jauh, ya itu memang desainnya begitu. Kalau nggak katut ikut suami atau istri, biasanya ikut katut pekerjaan. Selalu begitu anak itu, jarang yang kumpul dengan orang tuanya sampai kapanpun. Nah nanti kalau sudah begitu ada rasa kangen. Nah kalau terlalu dekat, sering kumpul di situ, nah, biasanya karena terlalu dekat, biasanya mudah untuk tersinggung, mudah untuk gegeran. Kenapa begitu? Karena dekat, sangat cinta, sangat harus dimengerti. Kamu kan ngerti saya, kenapa kamu gak ngerti saya sekarang? Karena pengennya kan biasa, manusia itu pengennya dimengerti, tapi tidak mau mengerti. Pengennya dipahami, tapi tidak mau memahami. Pengennya ditolong, tapi nggak mau menolong. Yang seperti itu, akhirnya mudah untuk terjadi gesekan. Nah, gesekan dengan keluarga itu nggak boleh. Dengan orang lain aja nggak boleh, apalagi dengan keluarga. Nah, karena itu nggak apa-apa berjauhan itu, yang penting hatinya sambung. Nah kalau hatinya sambung, insya Allah sampai ke akhir pun tetap sambung. Walladzina amanu wattaba'athum min dzurriyyatihim biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dalam Al-Quran diterangkan tentang walladzina amanu wattaba'athum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di dalam Al-Quran amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surat At-Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman nanti akan dikumpulkan dengan keluarganya, dengan familinya, asal imannya disetel sama. Nah, kalau imannya nggak sama, ya agak sulit. Suami dengan istri akan bareng di surga. Tapi kalau nggak sama, nah satunya di neraka, satunya di surga, nggak bisa bareng. Wa 'alaika bisilatul arham, maka kita harus nyetel hati supaya tetap bisa saling rukun satu sama lain. Al-aqrab dari yang paling dekat, yaitu keluarga kita. Al-aqrab kemudian yang berikutnya. Jadi radius yang paling kumpul dengan kita itu radius 1 meter, radius 1 senti, ya tentu saja suami atau istrinya sendiri. Kemudian anak, kemudian mungkin kalau ada di situ keponakan, ya seterusnya. Berikutnya lagi tetangga. Kemudian lagi teman, kolega, dan seterusnya. Itu koleksikan silaturahmi berhubungan.
Wabil ihsani ilal jirani al adna baban fal adna. Dan mesti berbuat baik kepada tetangga yang terdekat pintunya dari pintu kita, kemudian yang lebih jauh lagi, kemudian yang lebih jauh. Nah, kenapa dengan famili, kerabat, dan tetangga ini? Ada apa? Di dalam hubungan sehari-hari, persatuan yang paling cepat untuk patah itu adalah persatuan dengan famili. Mudah sekali untuk geger. Karena itu banyak orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain, tapi tidak bisa kerjasama dengan familinya sendiri. Ya, gak enak. Kalau sama orang lain saya bisa, tapi kok sama dulur dewe ini, dulur sitok ini, suka ada begitu. Kenapa dulur sitok ini selalu begitu? Karena memang disetting oleh Tuhan itu gampang itu. Jadi itu karena saking cintanya tadi, dan godaan-godaan itu banyak justru dari situ. Karena kita harus betah di antara godaan-godaan itu. Rasulullah sendiri waktu di Mekah itu yang ganggu Rasulullah itu siapa? Bukan orang lain, itu ya famili-famili beliau sendiri. Ya pamannya, pakde, ya misananya, terus ya mungkin minduan, mintelu dan seterusnya itu. Satu kuras itu satu keluarga. Kalau ada orang lain situ sungkan sama Rasulullah. Yang garai Rasulullah, yang goda Rasulullah, menghalangi keluarga sendiri. Tapi tetap oleh Rasulullah diselesaikan dengan cara yang elegan. Kepada semuanya itu beliau tetap baik, tidak ada permusuhan. Oh ya, Rasulullah sendiri nggak pernah ya memusuhi, apalagi berperang melawan orang lain, termasuk dengan keluarga sendiri, nggak pernah. Ya, kalau perang beberapa kali itu karena diserang. Itu di dalam Al-Quran selalu awalan perang itu adalah sebagaimana kamu diperangi. Kalau membunuh itu ya karena defense, bertahan, untuk kemudian juga melakukan perlawanan. Jadi tidak ada ofensif itu dalam Al-Quran, bunyi ya defensif. Kemudian kalau sudah itu akhriju min haitsu akhrajukum. Ya, kamu diusir dari tempatmu, ya kamu harus melawan. Jadi coba kutulu, perangilah kama yaqatilunakum kafah, sebagaimana kamu diperangi. Waqatul musyrikina kama, dan perangilah orang musyrik itu kama yaqatilunakum, bagaimana mereka memerangi kamu kepada kalian. Memang begitu ceritanya. Nah, di sini famili beliau juga banyak yang melakukan penyerangan begitu. Walaupun tidak serta-merta semuanya dibalas, tapi intinya kesabaran beliau terhadap keluarga, famili itu sangat tinggi. Ya itu tadi, kita mudah sekali untuk berhubungan dengan orang-orang dekat kita. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil wassahibil jambi, dan seterusnya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Perintah sembahlah dan jangan musyrik ini disejajarkan di wabil walidaini ihsan, yaitu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Banyak orang yang ahli ibadah tapi dia tidak rukun sama orang tuanya. Ini yang kayak begini ini memang godaan berat. Kalau misalnya disetting hanya ibadah saja tapi sama orang tua dia tidak rukun, ini sangat berbahaya. Nanti dituliskan. Wabidil qurba, setelah dengan orang tua, dengan kerabat. Kalau dengan orang tua itu biasanya kurang baik rukun, dengan kerabat itu akhirnya juga koneksinya kurang baik juga. Banyak orang yang dengan kerabat itu merasa nggak usah terlalu berhubungan, nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena biasanya kerabat itu suka ngerepoti, minta tolong, nulungi nggak tahu gitu. Nah ini oleh surat An-Nisa ayat 36 ini ditekankan. Ayo, sampai orang tua harus sangat rukun, sangat baik, berbakti, harus itu. Dan kemudian kepada kerabat. Nah, kerabat ini meskipun dia seperti yang repoti, tapi tetap kita harus mudah untuk rukun dengan mereka. Karena diatur di sini dalam Al-Quran supaya tetap kita menjalin hubungan dengan kerabat. Memang berat.
suka ngasih, kita suka ngasih, tapi mereka nggak suka ngasih, misalnya gitu. Nggak apa-apa. Ini lama-lama jadi baik, jadi baik, jadi baik. Jadi kerabat-kerabat Rasulullah yang ada di Mekah itu akhirnya walaupun ada yang segera insaf, tapi banyak juga yang nggak insaf. Nah, tapi anaknya nanti itu insaf, nantinya anaknya itu jadi baik pada Rasulullah. Begitu. Wamitul kurba, waniyatama, dan anak-anak yatim. Fokus yang ketiga ini adalah anak yatim. Banyak sekali anak yatim itu hidupnya jadi kacau setelah ditinggal orang tuanya. Kenapa? Pembimbing mereka adalah orang tua. Nah, orang tuanya tidak ada, maka dia berkembang tanpa bimbingan orang yang dekat dengan dia. Ini kasihan. Syukur kalau segera ada yang menggantikan kedudukan orang tua. Kebetulan nggak jauh dari tempat saya tinggal ini ada panti yang anak-anaknya banyak yang yatim di situ, atau ditinggal orang tuanya kerja entah di luar negeri entah di mana, ditinggal begitu saja. Ada yang dibuang di jalan, ditaruh di panti itu. Saya juga merasa kasihan kalau mendengar tangis-tangisannya. Itu mereka termasuk dalam fokus perhatian kita. Alhamdulillah pemerintah punya balai yang banyak mengurusi anak-anak yang terlantar termasuk anak yatim ini, dan di situ diberikan pendidikan, ditunggui. Kapan-kapan kalau di sini bisa nengok gitu. Wal yatama wal masakin, yang berikutnya ada orang-orang miskin. Orang miskin butuh bantuan, maka kita sebagai orang Islam diperintah untuk membantu. Bantuan yang paling gampang itu ya diberi cash, diberi makanan, diberi pakaian. Tapi kalau lebih keren lagi, diberi jalur pekerjaan, diangkat derajatnya supaya tidak miskin lagi. Karena kalau cuma diberi saja, maka akan terbiasa dengan pemberian itu. Akhirnya minta terus, maka nggak pernah mentas dari kemiskinannya, meminta-minta. Karena meminta-minta itu juga termasuk jalur menuju kemiskinan. Ini hati-hati. Jadi jangan gemar minta, jangan suka minta kepada siapapun. Minta kepada teman, minta kepada tangga. Kadang-kadang ya di kampung yang dekat sekali itu, bahkan bumbu dapur pun minta tetangga. Jaluk lombok, jaluk minta itu bisa mungkin minta tolong apapun kalau bisa dilakukan sendiri. Kalau sudah memang nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau sebisa mungkin kalau saya minta tolong, nggak usah minta tolong ke orang lain, dilakukan sendiri sebisa mungkin begitu. Ya, pada prinsipnya dengan orang miskin ini treatmentnya adalah supaya kita melakukan keihsanan, ihsan kebaikan. Jadi kebaikan itu memang sangat luas, tidak terfokus kepada cuma memberi saja, tapi juga menemani mereka, mengajaknya supaya mentas dari kemiskinan, mengajak mereka supaya menemukan ide-ide yang lebih baik, yang kreatif, yang inovatif, sehingga mereka bisa bangkit dari kemiskinannya. Itu jauh-jauh lebih baik. Karena itu di sini bukan sekedar memberi, tapi ihsan, yaitu perbuatan yang baik. Wal masakin, kemudian wal jari til qurba wal jari junub. Jadi tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Kalau tetangga yang dekat itu tiap hari akan kumpul, sama, mereka semua tidak mudah untuk ya kita cari yang baik misalnya. Banyak tetangga yang baik, tapi lebih banyak lagi biasanya yang kurang baik. Apa kurang baiknya? Menyakitkan. Contoh paling menyakitkan itu kalau di kampung-kampung sekarang ini banyak tetangga yang mulai kaya, tapi naruh mobilnya itu di jalan raya, di jalan kampung, di jalan-jalan yang memang dipakai untuk lalu lalang. Otomatis menutup jalan. Nah, kalau bisa ya kita ingatkan bersama-sama dengan penduduk kampung, kita buat kesepakatan. Tapi kalau nggak bisa, itu adalah bentuk salah satu kedoliman tetangga. Ada lagi tetangga yang mungkin nyetel musik keras-keras misalnya. Ada lagi tetangga yang mungkin airnya itu muncrat-muncrat. Ada lagi tetangga yang macam-macam penyakitan tetangga terhadap seseorang. Tapi kalau memang dia ya sekali lagi kalau bisa diselesaikan alhamdulillah. Kalau nggak bisa, memang itu setting dari Tuhan melatih kita. Coba kita perhatikan di sini. Level dari orang yang baik menurut Allah Ta'ala setelah beribadah dan tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, itu adalah kriteria kita begini. Nah, terus bagaimana tahunya kalau kita itu baik? Ya harus dicoba loh. Karena itu di sini kadang-kadang wabil walidaini sana, orang tua itu enggak semuanya orang tua yang sangat sangat ke anaknya itu nyanak, sangat familiar. Kadang-kadang ada orang tua itu yang dablek saking dableknya itu bikin gregetan anak. Ini tuh
demi untuk melatih seseorang itu harus dicarikan orang tua yang gablek tadi. Yang jalukannya aneh-aneh, permintaannya itu kadang di luar nalar. Demikian pula dil kurba, kerabat, family, diberikan oleh Allah Ta'ala untuk latihan supaya kita cepat jadi orang baik tadi. Kalau kita memang betul orang baik, maka akan selalu kepada orang tua itu berbakti baik. Kepada kerabat-kerabat selalu kita tetap silaturahmi, betah terhadap ngerepotinya para kerabat, para family. Jadi mohon maaf ini, memang diciptakan Tuhan seperti ini. Yatim misalnya, ini diciptakan yatim-yatim yang biasanya juga nakal. Nah, dengan begitu maka akan ada treatment dari orang-orang baik ini. Tapi kalau nggak pernah ada yang begitu, maka nggak ada pembuktian bahwa orang baik itu adalah baik. Kalau masakin, orang miskin begitu. Ini juga baik kepada tetangga. Jadi kita diukur baiknya itu dari bagaimana baiknya kepada tetangga. Salah satu contoh itu adalah di sini sebuah hadis yang judulnya ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahmah. Nanti juga yang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka rukunlah dengan siapapun. Atau yang biasa umum adalah falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu, atau muliakanlah tetangga. Kalau begitu supaya bisa diakuni imannya itu komplit, imannya juga kepada Allah itu komplit, imannya kepada hari akhir juga komplit, maka kita dilatih dengan gangguan-gangguan yang mengganggu silaturahmi. Ya tadi garai itu, ngaplei, megelno, itu selalu begitu, itu latihan. Nah setelah kita biasa terlatih mentreatment yang megelno itu, maka akan jadi terbiasa, walaupun dimegeli kita tetap yasil roh. Begitu. Jadi ya mohon maaf, makin kita beriman begitu, maka makin dicoba supaya ketahuan bahwa kita itu betul-betul beriman. Begitu. Kalau misalnya nggak pernah dicoba begitu, ya nggak ketahuan iman apa enggaknya. Contoh yang paling gampang, nggak usah dicoba adalah pergi aja ke gunung, tinggal di hutan, boleh aja. Karena kan orang kaya banyak punya cara yang nyaman, yaitu bikin rumah di pedalaman gunung, apa yang namanya itu villa. Nah, kita tinggal di villa, udah nggak ketemu siapapun. Itu cara paling gampang itu. Nah, orang perjuangan nggak bisa begitu. Kita sebagai umat Islam harus berada di tengah-tengah masyarakat, ikut bergaul dengan masyarakat, tidak lantas semedi di gua atau di gunung-gunung sehingga kita tidak pernah ketemu masyarakat. Tetap kita harus bergabung dengan masyarakat. Waqad amara Allah bil ihsan ila al-qurba fi mawadi'in adidati min kitabil aziz. Karena itulah Allah Ta'ala mengajak kita jadi orang yang baik dengan cara membaiki kepada orang lain, yaitu kerabat, famili. Fi mawadi'in adidatin, di dalam berbagai ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Min kitabil aziz, Al-Quran Karim. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, as-sodaqatu an qurba sodaqatun wasilatun. Salah satu tipsnya adalah sering-sering untuk sodako. Nah sodako kalau kepada kerabat, kepada famili, itu terhitung ya sodako, ya silaturahmi. Nah sodako itu biasanya kalau diberikan itu menjadikan efek cinta dari orang yang diberi kepada yang memberi. Nah, alhamdulillah di Indonesia, kita ini sudah disettingkan oleh para pendahulu kita, para ulama, untuk gampang sodako. Misalnya, pindah rumah, kita sodakoan. Apa misalnya kuburnya itu dikasih apa. Bulan tertentu, tanggal tertentu, hari tertentu, biasakan juga sodako. Nanti ada apa istilahnya ini, bubur suro, nah, itu kalau bulan Muharram. Nah, buburnya itu dikasih apa itu? Dadar endok ya. Dadar telur itu diiris panjang-panjang gitu, terus dikasih. Nah, kasih ini itu adalah sedekah makanan tapi yang artistik, sehingga waktu dikasihkannya itu jadi ada nuansa senangnya juga. Contoh ketika sudah 7 hari dari Idul Fitri, 6 hari ya setelah selesai puasa 6 hari, diberikan ketupat. Nah ketupat ini juga bentuknya artistik, dengan janur yang satu pasang itu aja, 2 lembar janur itu bisa bikin sebuah bentuk. Saya sendiri senang bikin ketupat itu dulu waktu kecil, itu tertarik gimana cara bikin ketupat. Akhirnya saya bikin ketupat macam-macam, ada bentuk bawang, ada bentuk limas, ada bentuk
pistol, ada bentuk macam-macam. Sampai ada 11 bentuk. Wah, banyak sekali ya. Serius 11 bentuk. Bentuknya itu ada 11 macam. Itu adalah model pemberian yang juga diiringi dengan bentuk yang artistik, yang elegan, yang menyenangkan, sehingga yang diberi itu juga senang. Jadi kalau kasih nasi gitu aja kok kayaknya enggak enak. Makanya ada opornya, ada tewel, dan seterusnya. Itu mereka akhirnya jadi makin senang. Nah, bentuk-bentuk pemberian ini jarang kalau di negara-negara lain. Karena itu kerukunan individual itu bertentangan. Mereka dengan bentuk seperti ini kepedulian kepada teman, bangga, family itu jadi beda. Dan negara-negara lain jarang yang punya begitu. Ya ada juga ya beberapa negara yang punya adat untuk saling memberi begitu. Di dalam beberapa kitab disebutkan, para ulama menyampaikan, kami memberi Anda itu bukan karena Anda membutuhkan makanan ini. Kami memberi makanan ini kepada Anda itu untuk menyatakan bahwa Anda itu penting bagi kami. Itu alasan para sahabat, alasan para ulama suka memberi kepada tetangga berupa makanan-makanan tadi. Nah, kita alhamdulillah sering ada acara-acara apapun, anak baru lahir, bahkan lagi ngidam itu namanya tingkepan juga ngasih lagi di rumah ada acara tingkepan. Terus malam Jumat mungkin ada yang kirim-kirim sodako, karena sodakonya juga untuk dihadiahkan kepada ahli kubur, atau sodako yang tadfaul bala. Sampai ada orang yang biasa kalau sakit itu sodakoan, selamatan, bancaan. Karena sodako tadfaul bala, supaya lekas sembuh. Itu bagus sebenarnya, punya tradisi semacam itu, sehingga as-sodako ini menjalankan perintah Allah SWT. Jadi perintah Al-Quran ini ya perlu realisasi di lapangan. Nah, kalau cuma dibaca aja perintahnya, didengarin aja tapi nggak ada realisasinya, ya nggak lucu. Nah, realisasinya ada momen-momen tertentu. Di sini as-sodaqah al-qurbah, maka sedekah kepada para famili kita itu mesti carikan momen-momennya. Paling minim momen itu adalah setahun sekali, yaitu ujung-ujung apa itu namanya mudik. Nah, dengan mudik itu kita akhirnya ketemu dengan saudara, memberi sesuatu. Baiklah, maka sedekah untuk famili, kerabat itu sangat penting dan diperintahkan. Waqala alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Kalau Anda memang mengaku betul-betul iman kepada Allah dan hari akhir, mestinya Anda mudah untuk melakukan silaturahmi. Mungkin pertanyaannya adalah, ada orang nggak mau silaturahmi, nggak mau rukun dengan orang lain. Kenapa? Biasanya karena dia nggak punya iman. Nah, dari mana hubungannya? Orang yang merasa tidak bisa rukun dengan famili, dengan teman, dengan saudara, itu berarti dia merasa tidak aman, merasa terganggu. Hidupnya tidak nyaman gara-gara diganggu oleh orang tersebut. Nah, kenapa kok sampai dia tidak nyaman, dia terganggu? Karena merasa bahwa gangguan itu datangnya dari dia, dari orang itu. Padahal Tuhan sudah menyampaikan bahwa kalau kita bisa lihat, ya Allah malaman yang lima. Ya Allah, kalau engkau sudah memberikan kepada aku, maka tidak akan ada yang orang bisa mencegahnya. Dan kalau engkau tidak memberikannya kepadaku, nggak ada orang yang bisa menariknya untuk diberikan kepadaku. Termasuk dalam hadis lain, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Doa ini silakan dibaca. Ini insya Allah akan menetralkan apa-apa yang mengganggu kita. Termasuk kalau ada minuman, ya ini disihir apa enggak minumannya, jangan-jangan ini dibaca sesuatu oleh orang. Nah, itu baca aja minuman tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Insya Allah itu akan netral. Kalaupun ada sihirnya, ada tenungnya, insya Allah akan netral. Ya, kerjanya Rasulullah begitu. Saya nggak bisa jamin itu tulisnya begitu, ya berarti begitu. Dan insya Allah semua macam jenis yang gangguan-gangguan gaib semacam itu akan segera netral dengan dibaca doa itu. Kenapa kok begitu? Karena kita punya itikat bahwa Bismillah dengan nama Allah, la yadurru, nggak akan ada yang bisa mengganggu, membahayakan. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Segala sesuatu di langit maupun di bumi nggak ada yang bisa mengganggu itu. Dengan asma Allah. Artinya yang bisa menjadikan itu gangguan itu ya hanya Allah. Dan itu pun bentuknya namanya bukan gangguan, tapi sebuah treatment yang sepertinya mengganggu, tapi sesungguhnya itu menikmatkan, bikin jadi senang. Nah,
Berarti di dunia ini nggak ada sesuatu pun yang bisa mengganggu kita. Kalau kita terkena sesuatu, itu memang sudah digariskan oleh Allah, terkena. Kalau kita tidak terkena sesuatu, itu bukan karena kepintaran kita, tapi karena memang ditakdirkan untuk tidak terkena. Nah, karena itu orang yang merasa aman, nyaman dengan temannya, karena semuanya adalah milik Allah, itu settingnya adalah memang orang yang beriman. Kalau dia beriman betul-betul kepada Allah, maka dia tidak akan terganggu oleh manusia. Tidak akan terganggu oleh kelakuan buruk siapapun kepada dirinya. Katakanlah dia misalnya digagalkan. Ya menggagalkan itu siapa? Kadang-kadang ada orang kan merasa ini, wah ini kamu mestinya gitu. Ya bahwa sudah laku. Enggak jadi laku. Dia sudah, nah ini loh, ngomel aja. Akhirnya orangnya enggak jadi beli. Akhirnya dia merasa bahwa tidak jadi belinya itu karena ada familinya ini yang ngomel-ngomel atau menyampaikan sesuatu informasi buruk. Padahal sesungguhnya kalau ditakdirkan dia laku, diomelkan oleh siapapun, meskipun sedunia ini ngomel-ngomel bareng, kalau takdirnya laku ya laku. Kalau takdirnya tidak laku, meskipun didukung oleh semua orang dunia, tetap tidak laku. Itu memang treatmentnya Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala kepada seseorang. Jadi nggak bisa nyalah-nyalahkan itu. Loh kan jadi meninggal dunia gara-gara kamu ini. Nggak bisa begitu. Kalau ada takdirnya meninggal dunia ini, walaupun kamu diem aja nggak ngapa-ngapain, ya meninggal. Kamu sih terlambat. Oh, akhirnya dia sakit sekarang. Nggak bisa begitu. Mau terlambat mau tidak, itu takdirnya sekarang sakit. Emang ada wasilahnya, diantaranya adalah terlambat itu. Tapi itu bukan penyebab. Asbabnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi penyebab segala sebab itu adalah Allah Ta'ala. Dan itu nggak bisa menyalah-nyalahkan. Nah dari sini kita akan selalu merasa aman. Sekali lagi, kita tidak bisa silaturahmi, kita tidak bisa rukun dengan seseorang, itu karena merasa tidak aman terhadap seseorang. Kenapa tidak merasa aman, merasa tidak aman? Karena merasa bahwa orang itu bisa memberikan gangguan pada kita. Sekali lagi, gangguan itu tidak bisa diberikan oleh makhluk. Kemanfaatan pun juga tidak bisa diberikan oleh makhluk. Orang itu nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih gangguan. Yang bisa itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kalau dia memang betul-betul beriman akan mudah. Hal itu mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kalau kamu memang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, tunjukkan. Salah satu tunjukkanlah itu dengan mudah-mudahlah kamu untuk rukun dengan siapapun. Falyasil rahim. Koneksikan hatimu yang penuh cinta, yang penuh kasih, belas kasih itu kepada orang lain. Dan siapa orang lain itu diantaranya adalah yang paling utama ya kerabat famili. Dan itu wafi hadisin akhar, dalam hadis yang lain sebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kalau kamu betul beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, itu tunjukkan dengan cara memuliakan tetanggamu. Jadi sekarang kalau misalnya ada orang yang ngakunya iman, pakaiannya juga sepertinya religius, mulutnya juga kayaknya dikit, tapi dengan tetangganya dia itu jahat, suka mengganggu kepada tetangganya, dan itu sengit dengan siapapun tetangganya, ya nggak bisa disebut beriman. Sekali lagi beriman itu merasa aman dirinya dari segala gangguan makhluk. Karena semua gangguan dan semua manfaat itu hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari makhluk, termasuk tetangganya. Enggak. Karena itu selalu merasa aman. Saya beri contoh. Kalau ada tetangga mengganggu, itu berarti tetangga itu dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk membuktikan apakah kamu itu iman kepada Allah hari akhir apa enggak. Kalau emang kamu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, pasti kamu akan pinjarahu, tetap memuliakan tetangga. Kenapa? Karena dengan memuliakan tetangga itu, akhirnya dia bisa melawan egonya sendiri yang ingin membalas kepada tetangga. Dengan cara seperti itu, berarti dia sekarang jadi orang yang merasa aman, nyaman dengan siapapun, yang berarti dia itu iman kepada Allah dan yang akhir. Begitu. Jadi dengan kalimat ini, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, maka challenge-nya nanti, tantangannya nanti adalah jarohu, tetangga, falyukrim, yang nggak bisa dimuliakan. Kayak nggak pantas untuk dimuliakan. Tetangga
yang koyok oh ya, sepertinya nggak pantas untuk dimuliakan, nggak layak untuk jadi orang yang dimuliakan. Aku nek nang tanggaku sing apik iku ya iso, tapi nek sing nyok iku lho megano. Wong kok koyo ngono. Berarti ada satu challenge lagi, orang yang tertentu ini, tanggaku sing sebelah itu, wah itu nggak pantas untuk dimuliakan orang itu. Nah, berarti itu challenge-nya. Maka kalau bisa falyukrim jarahu, berarti diakui oleh Allah Ta'ala sebagai iman komplit. Gitu ya ceritanya. Jadi terus terang kalau kita ngaku beriman, aku yang mukmin, yang beriman, maka harus ada pembuktiannya, yaitu jarohunya. Gimana cara buktikannya? Tuhan mengirim tetangga yang megelno tadi. Itu saudara. Memang urutannya begitu. Itu kayak gitu itu memang kebetulan saya tinggal di komplek perumahan ya yang agak rapat. Itu saya pernah cerita ada orang yang keliling jualan bak. Saya yakin lewat rumah panjenengan juga ya. Baknya itu dibentur-benturkan. Bruak. Tiap hari begitu. Jam berapa? 9 atau jam 10 nih. Bruak. Kayak orang marah-marah. Padahal dia nggak sedang marah. Dia itu sedang jualan bak. Kenapa kok dibentur-benturkan, dibanting-banting itu? Ya supaya orang tahu bahwa bak saya ini kuat. Baknya dia itu kuat sehingga nggak gampang pecah, nggak gampang bocor. Maka calon pembelinya jadi melihat, oh iya ya, ternyata baknya itu kuat. Beli. Jadi dia mau pamer baknya itu. Nah, untuk bisa kuat, maka harus dipamerkan, didemonstrasikan dengan cara dibentur-benturkan. Nah, kalau kita ngaku sebagai orang beriman, juga begitu. Supaya ketahuan beriman atau tidak, maka harus dibentur-benturkan. Salah satunya dibenturkan dengan tetangga. Jadi jangan khawatir, bagi orang yang beriman biasanya punya banyak masalah dengan tetangga. Cuman kita treatmentnya sebagai orang yang bermasalah atau tidak. Kalau tetap falyukrim dimulyakno, kita terhadap tetangga yang iso diapi kan gak iso diapi tadi itu tetap ngapi. Tetap memperlakukannya baik. Nah, dengan cara itu, maka Allah Ta'ala memberi penilaian, oh berarti kamu memang orang yang baik. Dikasih tetangga baik, ya baik. Dikasih tetangga yang tidak baik, ya tetap baik. Berarti kamu berarti kamu orang yang kepada tetangga selalu baik. Falyukrim dhaifah, memuliakan. Oh, ya oke. Berarti kamu imannya kepada Allah dan hari akhir komplit. Sah, stempel, gitu. Gitu. Emang iman itu penting? Ya penting. Syaratnya masuk surga kan bawa iman. Jadi kalau tidak beriman tidak boleh masuk surga. Menikmati surga dengan amal. Orang yang masuk surga tapi nggak pernah beramal, surganya itu ya tanah kosong sama sekali, nggak ada bangunan, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Katanya surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Iya, ada jannatunnya itu, ada kebunnya itu kalau kalian zikir. Kalau nggak zikir ya nggak ada apa-apanya. Katanya ada gedung-gedung, gedung itu karena sedekahmu, setiap sedekah itu misalnya membana masjid dan siapa membangun masjid di dunia ini, di dunia banallahu baitan fil jannah. Orang itu akan dibangunkan sebuah gedung di dalam surga. Berarti memang kalau sedekah maka di surga akan dibangunkan gedung. Jadi kalau penjenengan sekarang lagi zikir itu di surga sana kaplingan penjenengan itu sekarang lagi ditanami tanaman, dihias, disediakan berbagai keperluan gitu. Mungkin kalau sedekah nanti karena tiba-tiba ya dibikinkan. Makin banyak sedekahnya, makin besar tempatnya, makin indah tempatnya. Gitu. Emang gitu lagi dibangun ini. Itu mazala Jibrilu yusini bil jari hatta khasyitu annahu sayuridu. Saking pentingnya untuk mentreatment baik kepada tetangga, memperlakukan baik kepada tetangga, itu tak hentinya malaikat Jibril pesan kepada aku. Diapi tetangganya dibaik, iya. Hatta khasyi itu sampai saya ini ragu, sampai saya khawatir ojo tetangga ini termasuk ahli waris. Ini kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah sendiri itu diingatkan oleh malaikat Jibril. Sama maksudnya ingatkan kepada kita. Kenapa kok sampai mazalah? Mazalah itu terus-terusan. Karena saking besarnya godaan untuk ribut dengan tetangga. Karena itu diingatkan lagi, ojo ribut mbek tonggo. Perlakukan yang baik, hubungan. Dan tetangga ini juga nanti di-extend tetangga kerja dengan teman sekantor. Berapa banyak orang yang dengan teman sekantornya itu bisa rukun? Gak banyak. Mungkin di wajahnya dia senyum.
tapi di hatinya berdodok, bergetan. Itu kenapa begitu? Ya karena teman kolega itu suka membantu tapi lebih sering lagi mengganggu. Apalagi kadang-kadang kalau dia nggak suka membantu, di saat dia repot minta bantuan kita, di saat kita yang repot sama sekali dia nggak mau membantu, malah kadang ngilok nol, kapok muka apa lo ya apa sih, malah dikapok-kapok no. Apalagi kalau misalnya kenaikan pangkat ya misalnya, itu ada teman yang kadang-kadang itu mensupport, tapi ada juga teman yang kadang-kadang itu menggagalkan. Semua yang nggak pangkat digagalkan dengan ya banyak caranya ya, entah dokumennya, entah klarifikasinya, entah apanya, menggagalkan. Nah itu karena godaan dari tetangga yang berupa tetangga kerja ini, itu seseorang jarang bisa rukun dengan tetangganya ini. Silaturahimnya nggak jalan. Karena itu diperintah di sini sampai berkali-kali oleh malaikat Jibril. Supaya apa? Supaya ingat lagi bahwa ini tetangga dan tetangga itu harus dibaiki. Makanya Rasulullah sampai kayak menyindir ini ya. Ojo-ojo tonggo itu termasuk bagian dari ahli waris. Padahal enggak. Tonggo ya tonggo, enggak masuk ahli waris. Ojo-ojo ini ya. Masih itu. Wala tatimmu suratul arhami wal ihsani ilal jirani illa bikaffil adha anhum. Wa ihtimalil adha minhum wa badil ma'ruf sabil istita'a lahum. Ya, tidaklah sempurna silaturahmi dan berbuat baik kepada tetangga itu kecuali berarti ya inilah yang harus dilakukan kepada tetangga. Apa yang dilakukan ini? Yang pertama, bikafil adha. Membantu mereka menghilangkan kesusahannya. Beberapa kesusahan tentang duniawi, tentang pekerjaan, tentang makanan, tentang pakaian, tentang sesuatu yang bikin dia sulit. Itu adalah ada kesulitan-kesulitan. Nah, menghilangkan kesulitan itu mengatasi kesulitan, ngewangi tadi, itu termasuk bagian dari silatul arham wal ihsan. Jadi ada dua ini. Silatul arham itu hanya menghubungkan aja sehingga rukun. Kalau ihsan itu membaiki, memberikan treatment yang menolong, ilajan kepada tetangga. Menurut saya bikafil adha ini artinya menghindarkan kesulitannya tetangga, anhum dari mereka. Sampai malah sebaliknya, malah menghasilkan kesulitan kepada tetangga. Jadi saya contohkan tadi ya, menutup jalan gawang umum ditutup sehingga orang sulit mau lewat, tetangganya mau lewat sulit. Itu gak bikafil adha malah nambahi adha. Wis gak ngewong, wis gak ngewangi malah ngeribui. Itu istilahnya. Dari Surabaya itu istilah, wis gak ngewangi ngeribui. Ya, nggak bantu malah merepotkan. Nah, bikafil adha justru meringankan beban mereka yang kesulitan. Wahtimal adha minhum, dengan membantu meringankan kesulitannya itu, maka apa yang menjadi problem bagi mereka bisa diatasi. Istilahnya itu supaya sempurna, maka menahan gangguan terhadap mereka dan sabar menerima gangguan. Apa itu kok pakai sabar segala? Iya, karena sering-seringnya tetangga itu mengganggu. Misalnya dia bangun sesuatu, bunyi tak-tok, seharian begitu. Jadi padahal mau tidur, aku pengen istirahat, tapi kok suaranya buanter. Itu ihtimal ada. Sabar menerima cobaan gangguan dari tetangga. Jadi kalau pertama meringankan beban mereka, jangan sampai kena gangguan. Yang kedua ini sabar kalau diganggu oleh tetangga. Saya banyak membaca cerita tentang para ulama, para sahabat, para tabiin yang itu dengan sabarnya mengganggu tetangga. Itu diganggu tetangga, maaf. Diganggu tetangga. Salah satu ulama besar kita, salah satu tabiin. Beliau itu ternyata tiap pagi itu harus mengganti ember air, embernya itu penuh air terus dibuang. Embernya penuh air terus dibuang. Begitu terus. Kenapa? Karena dia tinggal di flatnya itu susun. Ya, di lantai atas ada orang yang tinggal di situ. Kebetulan dia tidak Islam, ya. Kebetulan dia membenci juga terhadap para yang beragama Islam. Itu kejadian zaman para tabiin. Salah satu tabiin. Ternyata satu saat beliau sakit. Ternyata kok dilala, ditengok itu. Di tengah-tengah yang sakit kok
mindai ember terus dibuang lagi. Apa ya? Ternyata ada tetesan air dari lantai atas. Loh, loh, berarti selama ini begitu. Jadi baru tahu bahwa selama ini beliau Pak Yai ini itu dengan sabarnya menerima cobaan tetesan air dari lantai atas tetangga itu. Seperti itu. Kok nggak protes kamu selama ini, nggak ngomong ke saya. Ini sabar menerima cobaan beliau ini. Ya, makanya nggak terlalu baik. Ya, suatu saat karena kebutuhan tertentu akhirnya ke bawah ketemu. Ini kayak begini nih, cerita seperti ini nih sering terjadi. Kadang-kadang ada mungkin tetangga yang di ngegas motor itu apa namanya, manasi tiap pagi nih manasi. Saya pindah-pindah rumah ya, tapi suatu saat saya pernah berada di satu rumahan yang ya rumah lah punya tetangga yang pagi itu mesti nyetater mobilnya itu udah agak tua sih, tapi di starter itu pagi itu sampai lama setengah jam lebih kira-kira. Dan efeknya bukan suara sebetulnya, suara juga iya, tapi asapnya itu masuk ke rumah. Namanya mobil yang tua kan, asapnya hitam, ampun gak enak. Dan bukan gak enak juga mengganggu pernapasan kan itu. Itu problemnya gimana? Mau ditegur, mau nggak ngerti kalau asap ini mengganggu orang lain. Ya mesti gegeran nanti itu. Gimana? Dilala saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia punya mobil yang baru, yang nggak perlu dipanasi setiap kali mau berangkat kerja. Aku enak ya. Aduh, enggak tahu kalau jangan mau niru doa saya enggak apa-apa, silakan. Saya ijazah doa seperti itu. Jadi mudah-mudahan bukan mudah-mudahan dia jatuh atau dia celaka karena ganggu saya, enggak. Mudah-mudahan dia sudah bisa punya mobil baru yang tidak perlu dipanasi setiap pagi setiap mau berangkat kerja. Alhamdulillah, enggak lama kemudian ini ojo terus dengan aku punya mobil ya. Ini kejadiannya lucu ini. Ya mobilnya baru. Nah, setelah itu memang dia nggak pernah starter mobil lagi. Artinya kalau pagi itu sudah mau kerja aja, nggak pakai manasi sampai berlama-lama. Dan kalau nyetel mobilnya ya nggak sampai keluar asap yang mengganggu tadi. Mungkin tanya saya, kenapa saya kok kayak itu doanya, atau kenapa kok sampai mujarab sekali gini. Ya mungkin mesti menceritakan ini bahwa kita semua juga harus tahu orang yang didolimi itu mandi dongane. Doa ul madlum mustajab. Doanya orang yang didolimi itu mustajab, yaitu mandi. Nah, kalau sampai didolimi siapapun, itu berarti sedang diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk berdoa, yang meskipun tanpa ngelakoni sesuatu, mandi. Kan ada toh, doa itu harus ngelakoni dulu kan. Ini harus puasa dulu 40 hari ya. Atau ini kamu harus baca Yasin dulu sampai 3 kali. Ada gitu, itu macam-macam. Atau kepingin mandi, akhirnya pergi ke Mekah, doanya di Multazam, doanya di Hijr Ismail misalnya begitu. Tapi ini ada doa yang mandi langsung mujarab tanpa ngelakoni, yaitu ketika didolimi orang. Salah satu yang bisa membuat mujarab ini ketika dia sangat sakit ketika didolimi itu. Jadi kalau pas lagi sakit-sakitnya didolimi itu usahakan kita ingat-ingat kebutuhan kita apa aja ya. Nah itu doakan di situ. Misalnya, aduh ini disakiti tetangga. Jangan langsung segera berdoa. Ya Allah, tetangga saya ini sangat menyakiti saya. Berarti saya ini sedang didolimi. Berarti saya madlum. Karena madlum, doanya mustajab, maka dengan ini saya berdoa kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan anak saya yang berada di rantau, yang lagi misalnya lagi kuliah, lagi kerja di tempat yang jauh, Engkau berikan kemudahan ya Allah, perlindungan, keberhasilan. Nah gitu. Itu caranya berdoa itu. Jangan sampai gagal fokus. Beberapa orang gagal fokus. Begitu didolimi orang, langsung mendoakan orangnya supaya cilaka. Jangan, rugi. Kenapa kok rugi? Karena nggak sampai doakan pun, sesungguhnya dia akan cilaka. Seseorang yang mendolimi itu udah settingnya akan cilaka. Salah satunya itu Allah tidak memberikan hidayah kepada dia. Ya kan? Yahdil qaumal dzalimin. Innallaha la yahdi. Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang dolim. Itu nggak usah didoakan, ya sudah kayak gitu nanti, tambah rusak. Jadi ngapain didoakan? Rugi. Mendingan kesempatan mujarabnya doa itu Anda pakai.
Allah, saya ingin naik pangkat. Hari ini saya didolimi, doa saya mujarab, maka dengan ini saya mohon kepada engkau ya Allah, supaya saya naik pangkat. Begitu. Kalau perlu mintanya yang agak berat, jangan cuma karena naik pangkat atau beli mobil aja. Itu, ya Allah, saya didolimi, saya sakit sekali sekarang ya Allah. Untuk itu saya berdoa pada engkau, mudah-mudahan saya, istri saya, anak-anak saya selamat dunia akhirat, sehat walafiat, panjang umur. Itu doa yang paling penting. Itu pas lagi sakitnya, terutama pas lagi sakit-sakitnya itu. Kalau sudah sembuh agak beda, kadarnya beda. Kalau pas lagi sakit-sakitnya, kalau ditangi tonggo terus gak nyaur misalnya, terus gak nyaur tiba lu mau umroh, waduh greget itu. Greget enggak? Ada tetangga hutang, ditagih katanya nggak punya duit, seminggu 2 minggu kemudian pergi umroh, greget enggak sampean? Pas gregetnya itu silakan. Jadi kalau sakitnya tetangga itu efeknya yang pertama adalah gimana treatment kita sehingga kita bisa diakui lulus sebagai orang yang beriman. Yang kedua tadi saya sampaikan berarti kesempatan dari Allah Ta'ala untuk kita berdoa dan doanya itu dikabulkan meskipun tanpa ngelakoni menjalani suatu amalan. Ini efek yang dua-duanya penting ini. Saya tekankan sedikit bahwa yang pertama tadi bikafil ada, meringankan beban tetangga. Yang kedua ihtimal ada, sabar dengan ya kedoliman mereka yang menyakitkan kepada kita. Minhum. Yang ketiga wabadil ma'ruf hasabul istita'ah lahum. Sebisa mungkin membaiki kepada dia. Hasabul istita'ah itu sekuat tenaga kita lahum kepada mereka. Berarti kalau kita bisa memberikan sesuatu, ngirimi gula, ngirimi jeruk, ngirimi apel, ngajak ngomong yang enak, memberikan fasilitas tertentu, itu nggak apa-apa. Itu betul ma'ruf. Bisa. Kita punya kesempatan untuk itu. Dan itu diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan itu agar kamu bisa disebut sebagai orang yang beriman. Nah, dengan iman tadi itu bekal untuk masuk surga. Karena Allah Ta'ala punya rencana kita semua ini mau dimasukkan surga. Ya mudah-mudahan terlaksana rencana Allah Ta'ala itu. Amin. Jadi di sini syarat masuk surga apa? Bawa iman. Harus itu. Menikmati surga bawa amal. Cuma iman saja belum beramal, rugi karena surganya kosong tadi. Karena itu harus ada amalannya. Amalannya ma'ruf hasbul istita'ah, yaitu membaiki kepada tetangga, memberikan sesuatu. Yang baik ini memberikan itu diantaranya ya hadiah-hadiah yang berupa makanan, berupa apapun yang berupa materi. Tentu saja yang dari hati tadi, persepsi baik tadi itu ya duluan sudah. Ini ditambah lagi. Jadi ada 3 macam itu ya. Meringankan beban mereka, sabar ketika mereka menyakiti, juga ya memberikan kebaikan kepada mereka, berikan hadiah, berikan pemberian dan seterusnya. Kalau itu teman-teman yang biasa selamatan, kirim-kirim pada tetangga, itu teruskan, monggo diteruskan. Baik yang rutin maupun tidak rutin. Dulu memang banyak orang yang kalau sakit ya, kirim sampai kadang-kadang ditandai tetangganya. Kok lama ya dia nggak sakit? Karena cuma sakit aja dia ngirim. Kalau nggak sakit dia nggak ngirim. Selamatan. Ya, itu 3 level yang bisa kita lakukan. Ini apakah dengan teman kampung saja? Tidak dengan teman kampung saja. Teman pekerjaan juga begitu. Jadi kalau bisa kita punya kolega kerja, dia kesulitan kita bantu. Kalau di kantor itu ketika apalagi setelah saya ditugasi sesuatu ya untuk pegang ini misalnya. Saya pernah dijadikan ketua jurusan. Yang pertama saya lakukan ya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Datangi satu persatu itu. Mulai kabak, subang sampai kabiru tak parah itu situ. Apa Pak kewajiban saya kepada penjenengan yang bisa ringankan beban penjenengan apa juga. Itu tanya-tanyakan. Itu soalnya itu tetangga dalam pekerjaan. Dan dia kesulitannya apa bisa saya bantu. Oh kesulitan gitu. Teman harus ngeprint sebanyak ini Pak. Iya setiap kali dosen saya. Setiap kali ada mahasiswa mau kerja praktek Pak, saya selalu ngeprint ini. Nah, mahasiswa pirangnya ya ngeprintnya ini. Iya sekian ribu. Terus satu kali saya tulis. Iya satu persatu. Gini Pak. Saya bukakan Google Formnya diisi begini. Nanti mahasiswa biarkan ngisi sendiri. Oh bisa gitu ya. Nah, coba diisi, coba. Habis itu
dengan mail merge digabungkanlah dengan file MS Word-nya. Oh, di merge bisa. Oh, jadi udah langsung ini sudah jadi satu dokumen, Pak. Kalau 1000 anak ya 1000 dokumen. Tinggal di print. Oh, sudah, alhamdulillah, terima kasih. Itu namanya kafil adza. Meringankan beban kesulitannya meskipun gak bondo. Cuma ngomongan tok, cuma gak inspirasi, cuma ngandani. Bisa aja. Syukur-syukur kalau pakai duit juga. SPP ini belum bayar. Jadi anakmu gak sekolah hari ini. Iya, itu boleh itu. Tak bayari sekolahnya SPP ini. Wes, sekolah mana berangkat? Oh, kafil adza. Kok orang ayo berangkat. Bawa ke rumah sakit. Mungkin kalau sampean lagi baca Al-Quran misalnya ya, ada tetangga yang harus ke rumah sakit. Itu mulia mana coba? Ngantarkan ke rumah sakit tadi. Rumah sakit kenapa? Gak ada kendaraan sendiri. Oh tak pesen gokar ya. Tak pesennya Grab ya. Kalau nggak bisa ngantar ya dipesankan Grab misalnya. Itu kafil adza juga. Jadi banyak bentuk kafil adza di tetangga maupun di teman kerja. Wahtimal adza juga begitu. Teman kerja itu suka ganggu biasanya itu. Merepoti. Waduh, kamu kalau gitu terus saya nggak bisa kerja ini. Kamu ngerepoti saya ini. Wah, itu wahtimal adza, sabar ketika direpotkan teman kerja. Wabidzil ma'ruf, ngasih tahu, ngasih treatment, ngasih kebaikan, ngasih hadiah kepada teman kerja tadi. Oke. Ini nanti termasuk tetangga. Waqad qala alaihi salatu wassalam, laisal wasilu bil mukafi. Innamal wasilu alladzi idza qata'a rahimahu wa salahu. Ini pesan khusus dari Rasulullah ini. Ini jenengan kalau bisa ngamalkan ini luar biasa ini. Yang disebut wasil, silaturahmi, itu enggak cuma sekedar menyambung gitu. Bil mukafi, membalas gitu. Sama dikasih gula 1 kilo, besok balas gula 1 kilo. Saya punya teman tuh pernah saya bayari waktu dia nginep di hotel. Teman dari luar negeri ya. Waktu dia main ke Indonesia itu saya bayari nginep di hotel. Itu kayaknya dia nyari betul cara supaya dia bisa bayari saya nginep di hotel gitu. Maka suatu saat saya punya kesempatan bisa keluar negeri ketemu beliau, dia nyerong sekali ya. Nyerong itu sangat kepingin sekali supaya bayari saya untuk nginep di hotel. Dan sebaliknya. Berarti memang pengen membalas dengan ukuran yang sama. Ya memang perintah Quran begitu. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dibaiki seseorang, kamu harus membalas kebaikan itu minimal sepadan. Assalamualaikum, artinya minimal waalaikumsalam. Kalau bisa tambahi warahmatullah. Tapi kalau orangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya begitu, ya saya menjawab balik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahi berkah, tambahi apa lagi selamat dan seterusnya boleh. Tapi minimal harus sepadan. Kalau dikasih, kalau bahasa Surabaya Jawa itu buan. Ya dikasih buan 50.000 baliknya minimal ya 50.000 begitu. Nah itu ya lebih. Itu istilahnya itu sepadan begitu. Nah di sini sebut silaturahmi itu enggak cuma mengembalikan yang sepadan. Tapi dikasih yang jelek balasnya yang baik. Innamal wasil yang disebut silaturahmi beneran itu alladzi idza qata'a rahmah wa shalah. Qata'atu rahmahu wa shalah. Yaitu ketika dia dimusuhi, dia balik membaik. Itu yang disebut sebagai silaturahmi yang benar, itu yang paling top itu levelnya. Kalau yang tadi itu sekedar mengembalikan. Kone api tak api ini, kone elek gak kira tak api. Jadi belum itu. Kalau disebut silaturahmi, kone api tak api, kon gak api tetap tak api. Nah, itu adalah model silaturahmi yang benar. Silaturahmi yang disebut sini sebagai level yang top, yang benaran innamal wasil, sesungguhnya lah. Innama itu tidak ada lain loh ya. Kalau sudah innama itu yoiki gitu. Kalau bahasa diskritnya itu jika dan hanya jika. Jika dan hanya matematika diskrit ya. Bukan if then. Jika maka enggak, ini jika dan hanya jika. If A dan B, if B dan A gitu. Itu jika dan hanya jika. Jadi terus kamu api tak api ini kamu elek. Oh, gak api kamu api ini. Enggak, tetap walaupun elek tetap diapi. Walaupun dia musuhi tetap kita sambung. Tetap diperlakukan dengan baik. Wa qala alaihi salatu wassalam waqtinu anfusakum ala an tusinu idza asana nasu wa la tasiu idza asabu. Waqtinu anfusakum itu maksudnya tenangkan dirimu, tenangkan hatimu. Ojo panik. Ojo bad mood. Kenapa?
Karena seringkali orang itu membaiki kadang tidak baik. Gitu. Antasinu idza asan. Kalau dia baik maka baikilah. Wala tasiu idza asau. Tapi kalau dia jelek, jangan lantas dijeleki. Nek diapii, sampean apii. Nek dieleki, tetap api ono, ojo dieleki. Gitu. Wala tasiu idza asa. Jangan nyeleki ketika dia nyeleki sampean. Gitu. Wabillahi taufik. Berarti memang untuk jadi orang yang beriman baik itu butuh wong elek. Untuk latihan supaya kita bisa ngabii wong elek. Membaiki orang yang jelek. Sekali lagi, memang orang yang beriman itu butuh sarana berlatih. Sarana berlatihnya itu adalah golek wong elek. Kok gak golek, ida wong elek iki wetenge wae wong elek. Jadi sama dhewe durung karo nabi. Awak dhewe masih aku durung karo nabi. Nih, umpama ini mau wong elek. Wong elek, maka itu adalah latihan dari Allah Ta'ala agar kita bisa disebut beriman. Yaitu tidak ngelekin wong elek. Wala tusiu idza asa'u. Enggak usah balas elek kepada orang yang melakukan kejelekan kepadamu. Begitu. Hati itu disuruh tenang ya. Ya orang kadang-kadang nggak tenang karena gitu itu, karena godaan supaya kita bisa balas itu. Kalau misalnya nggak ada kejadian ini, orang yang ngelek ini, yang jelek kepada kita itu nggak ada bukti bahwa kita ini orang baik atau tidak. Nah ini disebut baik itu kalau sudah watinu anfusakum, stabillah dirimu, jadilah dirimu sendiri. Kalau nggak jadi diri sendiri gimana? Itu kalau saya dibaiki maka saya baik Pak. Tapi kalau dia jelek kepada saya, ya saya jeleki. Oh berarti sama itu baik atau jelek itu disetel oleh orang lain ya. Gitu. Mestinya sama itu baik itu karena setelan sendiri, settingannya ada di dalam diri sendiri. Maka jadilah diri sendiri. Maka ketika kita sudah klaim kita itu baik, dibaiki tetap baik, tidak dibaiki tetap baik. Itu berarti settingnya sudah stabil. Tapi kalau settingnya tidak stabil, ya itu tadi dibaiki saya baik. Tapi kalau dijeleki ya saya jelek. Berarti tidak stabil. Ya, kita mungkin punya alat komunikasi yang ada dalam keadaan apapun tetap berbunyi nyaring. Berarti ini stabil. Waktumu tenanglah, stabillah. Anfusakum dirimu, jadilah dirimu sendiri. Itu jadi orang yang baik tadi. Dibaiki ya baik, dijeleki tetap baik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Disimpulkan bahwa kita mesti tetap rukun dengan keluarga kita, rukun dengan famili kita, rukun dengan tetangga dekat kita, rukun dengan tetangga jauh kita. Baik tetangga karena rumah tinggal maupun tetangga karena pekerjaan. Kita tetap harus rukun dengan siapapun. Kalau bisa kita membantu. Tapi kalau nggak bisa minimal kita sabar terhadap kejelekan mereka. Gangguan mereka seringkali didatangkan oleh Tuhan itu adalah demi melatih kita supaya bisa balas baik terhadap kejelekan itu. Membalas kejelekan dengan kebaikan kepada mereka. Jadi, kemarin dia nggak nulungi sampean, saat kita kesulitan, sampean tulungi. Nah, gitu. Ini Rasul itu begitu, ini niru Kanjeng Nabi nih. Jadi bagi mereka yang biasa ngomong ikuti Quran dan sunnah Rasul, ini saya yang lakon ini. Aja cuma di sebut-sebut ikrar aja, tapi harus dijalani. Jalannya begitu. Kita harus meniru Al-Quran dan hadis. Kita harus meniru ini saatnya. Yaitu tonggo dibalas dengan yang baik. Levelnya tadi ada 3, bikafil adha, mengatasi kesulitannya, tihmalil adha, ihtimal adha berarti sabar kalau dia garai, ganggu. Dan yang ketiga, bil ma'ruf hasbi sitoa. Sekuat tenaga bisa memberikan kontribusi kepada tetangga, kepada famili. Baik, kemudian kita bisa mengamalkan jadi orang yang watinu, yang stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Allah nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa fil akhirah. Amin. Nafi'a wa rizqan wasi'an halalan mubarakan thayyiban wa rizqan shalihan wa 'amalan maqbulan. Hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban wa 'ala khairin. Wa nuri 'arsy sayyidina Muhammad wa 'ala alihi. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma syukran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya, Kalau ada yang ingin disampaikan, monggo. tanya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof, apakah ada trik khusus ya supaya kita dengan mudah bisa berbuat baik pada mereka yang berbuat jelek? Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu. Mestinya sih kalau sudah beriman, kita nggak usah pakai trik-trikan. Karena sudah beriman berarti hati kita sudah nyantol dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah percaya kepada Allah bahwa tidak ada bahaya di muka bumi ini, nggak ada. Nggak ada bahaya di muka bumi ini. Itu semua disetting oleh Allah. Nggak nyalah-nyalah no wong, nggak nyalah-nyalah no tonggo, nggak nyalah-nyalah no buku. Kalau bisa begitu, kita akan tenang. Kenapa? Ini contoh ya, contoh Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika disalahi, ketika bikin salah atau ketika dihukum tadi itu nggak nyalakan siapapun. Padahal jelas-jelas kita sepakat Nabi Adam begitu kan karena dipengaruhi istri. Dan Nabi Adam begitu itu karena digoda iblis kan. Tapi tidak pernah Nabi Adam nyalano iblis, nyalano istri nggak pernah. Beliau bilangnya apa? Rabbana dolamna anfusana, ya Allah, yang salah ini saya ya Allah. Rabbana dolamna anfusana, ya Allah, yang salah ini saya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya nggak diperbaiki, nggak mengampuni, dimaafkan, saya ini wah gimana lagi jadi orang yang jelek, jadi yang rugi. Ini yang salah saya. Nah ini beda dengan kondisi kita yang pertama kali yang lakukan adalah nyalakan orang. Itu harus niru Nabi Adam kita. Iblis nggak begitu. Pak Iblis itu wah nyalakan siapapun. Ini yang salah adalah Adam. Saya dikeluarkan dari surga ini yang salah Adam. Padahal dia kan yang disuruh sujud nggak mau. Yang salah ini salah kabeh. Allah Taala disalahno. Ini salah semua salah. Gitu. Iblis itu begitu. Kak iso gitu. Jadi bagi yang suka kak iso itu. Ini iblis. Jadi kalau sudah iman tuh, insya Allah nggak usah pakai ditrik-trikan, kan itu akan menjadi mudah. Ini level pertama yang tadi disebutkan ya. Yang level kedua, monggo itu dianggap kiriman dari Allah Taala untuk membuktikan bahwa kita itu betul-betul beriman. Oh, iki aku dicoba iki. Yo, gak apa-apa. Ayo coba lebih gawat lagi. Gak apa-apa, tak tandangi. Ayo, mana tak tandangi. Aku disetting jadi wong apik kok gitu lagi. Yang ketiga, itu memang karunia dari Allah agar doa kita mujarab. Wah, aku dilarani tonggo rek, dilarani konco. Misalnya sampai entah kerja di mana, dilala wae bayaran gak bayaran karena diganggu konco. Atau dilala waktunya naik pangkat ternyata gak bisa naik pangkat karena dihambat seseorang misalnya ini suudonya ini 30 harusnya umpama yang betul itu adalah bagian dari kesempatan dari Allah Taala supaya doa sampean mungkin saya punya doa apa yang belum terkabul. Dari situlah ketika didolimi itu adalah doa. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam itu pernah menyampaikan begini, ojo koyo asu nek disawat kerikil sing diuber iku krikile duduk sing nyawat kerikil. Jadi kalau anjing itu sama lempari yang bulat itu cakram yang dikejar itu ya bendanya, bukan yang lempar. Kenapa? Karena anjing merasa itu terlempar sendiri benda itu, nggak ada yang melemparkan. Jadilah mestinya seperti cowok yang ganteng dilempar kerikil oleh cewek yang cantik. Sing dikejar kerikilnya apa? Sing nyawat kerikil. Ya sing nyawat kerikil kan, sing nyawat sampai guyu kok iki njaluk dikejar emang. Karena itu beda. Contoh lain ketika kita sekolah, penjenengan duduk, tiba-tiba guru terangkan itu kita ngobrol, ngomong, nggak tahu ngomong apa, ngomong. Maka gurunya ngelempar kapur, pukulan kapur. Nah, kalau murid yang pintar itu mestinya loh, langsung duduk, ngadep pada guru. Tapi kalau ada murid nggak pintar biasanya, dia itu justru malah mencari kapurnya tadi. Lo guru di kapurnya, lo guru di kapurnya, lo guru pun lo kayak enggak orang yang sedangin sibuk sama kapur. Begitu kapurnya ketemu, langsung kapurnya juyur-juyur, dicekelin. Ini problem kita. Seringkali fokusnya itu gagal fokus. Ternyata fokusnya kepada kapur, bukan kepada yang melempar kapur.
Nah, itu ketika dilempar kapur berupa tombol yang jelek, teman yang jelek itu, fokus kita ternyata kepada kapur itu. Harusnya kan fokus kepada yang melempar kapur. Ya Allah Ta'ala, itu duduk karepnya wong iku. Orang itu begitu itu duduk karepnya dewe. Orang itu begitu itu karepnya Allah. Maunya siapa? Maunya Allah Ta'ala, bukan maunya anak itu, bukan maunya orang itu. Sampai dari bojo ngamuk misalnya, itu duduk bojo sampai yang ngamuk itu di karepnya Allah Ta'ala. Matur dan kepada Allah Ta'ala. Sampai dia anak misalnya gak nurut, itu Allah Ta'ala yang gitu. Matur kepada Allah Ta'ala. Memaafkan kalau gitu itu. Maafkan tadi Rasulullah menyampaikan 3. Level pertama itu sepuron. Level pertama tadi dia, nah iso ya diringankan lebih banyak dia. Nomor loro ya, jadi atas itu sepuron. Jadi walaupun dia menyakiti, ya sepuron. Yang ketiga itu nah iso ditandani di hati. Kita kalau kita ingat bahwa itu dilempar kapur itu oleh Allah Ta'ala, maka kita akan mudah Pasari ila mafiro. Terus nang uberan Allah Ta'ala. Ya lo sepuron nang Allah Ta'ala. Saya kira dengan cara yang begitu, yang kita ingat, jangan sampai gagal fokus, itu dengan itu akan kita alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah, saya kok diberi yang seperti ini, sehingga saya bisa membuktikan bahwa saya orang baik, saya bisa berlatih menjadi orang yang baik. Dan juga saya jadi ada kesempatan yang mujarab ini yang kau berikan melalui tetangga yang begitu atau teman yang jelek. Insya Allah dengan cara yang dituturkan oleh Rasulullah ini bukan trik lagi nih, emang cara yang diajarkan ini standar. Insya Allah akan mudah kita perlakukan dia dengan kebaikan. Demikian. Halo, monitor, masih monitor suaranya? Ungu ini apa? Matur nuwun, Prof. Sami-sami. Hadirin kalau ada yang ingin disampaikan monggo, barangkali ada yang kurang yang saya sampaikan disempurnakan monggo. Ada Pak Yai Sukamto, Pak Kamto nggak ke Jakarta ini, Munas, nggak ikut Munas. Pak lagi nggak berangkat ke Jakarta ya, Belanda ini nang Munas ini. Kok melak konbes ini? Ya, tapi cuma sedikit tapi orangnya Pak dijaga ketat protokol kesehatan. Hadirin kalau masih ada yang disampaikan, monggo kepada yang perlu tambahkan. Kita jangan hilang. Masih ada yang disampaikan? Trik-triknya Kanjeng Nabi gitu. Kita harus ikuti. Salam. Waalaikumsalam. Kadang-kadang di dalam organisasi itu yang sering menyalahkannya adalah pimpinan. Yeah. Itu bagaimana, Prof? Matur nuwun. Yeah. Sama, pimpinan begitu juga, Pak. Pimpinan itu menungso apa bukan? Menungso. Makhluk Gusti Allah bukan? Makhluk Gusti Allah. Iya. Jadi ada yang punya Allah Ta'ala. Monggo matur kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang emang kita sudah sekuat tenaga sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi masih tetap di sana. Memang problemnya adalah hubungan yang kurang baik itu, tidak saling memahami, tidak bisa berdiskusi dengan baik, akhirnya salah paham. Nggak bisa memahami jadi salah paham. Nah, salah paham yang sering kalian. Maka kita yang bertemu dengan ini disuruh banyak-banyak matur pada Allah. Kita istighfar, nyalakan apa yang terjadi pada diri kita ini. Selain tadi apa? Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, yang salah ini saya betulkan diri saya. Wa illam taghfir lana, maafkanlah ya Allah. Gitu. Matur kepada Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mepet kepada Allah Ta'ala. Ya matur kesalahan kita supaya diperbaiki pada diri sendiri kita. Kemudian kita matur juga doa apa yang kita inginkan. Seperti itu bisa kita lakukan. Pimpinan maupun bawahan siapapun Pak, itu asal menungso itu mesti akan banyak menggoda kita. Tenang aja. Kita akan selalu mendapat godaan dari tetangga kerja kita terutama, tetangga namanya. Itu akan sangat banyak menggoda kita. Memang sih kadang-kadang memang salah kita seringkali nggak mau salah kan.
Kita itu pengennya beneri orang, beneri apa dhewe gak gelem. Padahal tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Beruntung sekali orang yang sibuk mencari kesalahan dirinya sendiri sampai tidak sempat mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, golek salah dhewe kan angel. Ya saya ono kerikil dilempar, nah baru aku tiba-tiba kudune ini. Orang yang kontemplasi atur madhep kepada Allah Ta'ala ini biasanya mudah untuk menemukan perbaikan terhadap dirinya sendiri. Sehingga nggak sampai kita sibuk menyalah-nyalahkan orang lain. Ya mesti pimpinan, mungkin itu juga istri, nggak menyalahkan, bisa jadi. Anak nyalahkan orang tua, ya mungkin kita aja sering nyalahkan orang lain kok. Bodoh aja. Karena itu kita matur kepada Allah. Saya ini ada salah, mohon dimaafkan. Mereka ini karena belum baik, ya Allah baikkan saya. Ditandan ya Pak itu. Insya Allah dengan makin kita memperbaiki diri, dan apalagi menganggap itu adalah peringatan dari Allah agar kita makin baik, makin jadi orang baik, sehingga pas ketemu Allah Ta'ala nanti kita betul-betul berstempel sebagai orang yang baik. Soalnya kalau baik itu diceramahkan, diceritakan, itu enggak tadi. Kudu dilakoni, kudu dilatih. Waktu berada di Jepang itu ketemu sama teman-teman saya yang biasanya kempro itu, di sana itu jadi rajin, jadi bersihan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah keluar negeri juga, biasanya molor-molor, sebagai luar negeri disiplin. Kenapa? Karena dilatih, tiap hari ketemu yang begitu, terpaksa gini, akhirnya bersih dewi, gak kempro lagi, terus rajin-rajin dewi, disiplin dewi. Karena tidak sekedar diceramahkan. Mungkin di antara kita kan sering ceramah, saudara-saudara kita harus disiplin ya, ngomong tok tapi gak dilakoni. Pinter-pinter. Nah, Allah Ta'ala mengharapkan kita supaya jadi orang yang baik. Tidak cuma diteramahkan tapi diperlakukan. Nah, diperlakukan itu, di treatmentnya itu kayak apa kalau nggak dicoba dengan sebuah kejadian. Ya, gimana seorang ahli mesin itu kalau nggak ditemukan dengan kejadian macetnya mesin? Ya harus ditemukan, akhirnya dia bisa menelitinya. Dokter juga begitu. Gimana dokter kok nggak bisa mengobati itu? Dicoba dengan berbagai penyakit orang yang sakit-sakit macam-macam. Karena itu saya pernah sakit gigi itu jadikan praktek sampai dokter gigi banyak sekali. Itu di Hiroshima itu di kerubut ada orang 10 merubuti saya. Ada apa ini? Kasusnya bapak sakit gigi ini enggak jarang ditemukan. Jadi kami jadikan sebagai riset juga. Aduh, untuk riset. Dokter ngomong. Karena mereka nyari penyakit. Ini dokter yang pintar itu suka mencari penyakit. Kalau dokter yang nggak pintar biasanya nggak seneng untuk penyakit. Akhirnya dia kalau ada orang sakit gitu malah nggak. Kalau ini dokter biasanya suka. Coba jangan perhatikan kalau sama ke dokter itu langsung disambut kan, sakit apa Pak? Apa yang sakit? Terus berarti jawabnya apa? Nanti kalau sudah minum belum sembuh balik ke sini ya Pak. Itu dokter itu senang ketemu masalah. Nggak ada dokter aman datang misalnya, ini naik, wasa belum ini, nak lorong ini, nggak ada gitu. Atau kalau minum obat ini minum Pak ya, tapi pisan ini ojo dibaleni meneh ini ya. Wis ganggu aku meneh. Wis rono obatnya diombe. Nah, padahal begitu, mesti tawari. Nanti kalau belum sembuh, kesini lagi. Itu modelnya dokter yang seperti itu sama seperti ini tadi, ketika mendapatkan penyakit-penyakit itu malah bersyukur, karena akan makin pinter. Itu makin dikasih banyak penyakit, makin pinter. Makin banyak masalah, makin pinter. Dosen-dosen itu kenapa ada yang sampai luar biasa kepintarannya itu? Karena sering ketemu masalah yang ruwet-ruwet yang dibawa mahasiswanya ke dalam ruangannya itu atau ke dalam kelas. Dosen nggak pernah masalah. Mahasiswa bodoh istilahnya. Mahasiswa itu nggak pernah bawa masalah. Juga pintar dosennya. Dosen yang pintar-pintar itu karena banyak menerima masalah dari mahasiswanya, terus dari masyarakat, dia diselesaikan. Saya kira semua orang begitu. Asal dia sering melakukan masalah, terus dia menyelesaikan masalah itu, maka dia akan jadi pintar. Ya, ono yang masalah itu barokah. Dia jadi pintar, jadi dekat kepada Allah Ta'ala, dan akhirnya dia bisa menikmatinya. Saya kira demikian, Pak Alfi. Sami-sami. Nah, waktunya sudah agak siang, kita akhiri. Pamit semuanya. Oke, matur nuwun, bagus. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Agung yang sambil ngomong Pak. Sudah Agung ini. Agung.
Ini bareng lagi bareng. Matur nuwun. Ayo. Pak Toto, Pak Buko. Belum. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Sore Ali. Close Mas